Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatmaye dengan NIM H05233350. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia, diampu oleh Ibu Epi Segarawati Ampri, SPD MPD. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Nah, pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam satu atau beberapa dokumen atau rencana tertulis. Dokumen atau rencana tertulis itu berisikan pernyataan mengenai kualitas yang harus dimiliki seseorang peserta didik yang mengikuti kurikulum tersebut. Selanjutnya itu landasan filosofis pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum disusun hendaknya memiliki landasan yang kuat, karena dari sinilah mindset dari kurikulum itu dimulai. Bukan kurikulum yang copy paste dari suatu sistem pendidikan negara lain. Pengembangan kurikulum haruslah mempunyai landasan yang berpijak, yang kokoh. Ini dimaksudkan agar kurikulum yang dibuat dapat menuntun siswa yang mencapai tujuan jangka pendek yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang. Menurut Nasution, bahwa dalam penyusunan pengembangan kurikulum tidak terlepas dari aliran-aliran dalam filsafat, antara lain. Nah, yang pertama, perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Nah, yang kedua yaitu esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresifisme. Nah, kurikulum dapat diumpamakan sebagai sebuah rumah yang mempunyai 4 bagian. Yang pertama yaitu universum, yang kedua sivilisasi, yang ketiga kebudayaan, dan yang keempat kepribadian. Nah, yang ketiga regresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Selanjutnya yaitu rekonstruktivisme. Kata rekonstruksionisme dalam bahasa Inggris yaitu rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak kata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut. Perubahan kurikulum dapat bersifat sebagai pada komponen tertentu, tetapi dapat pula bersifat keseluruhan yang menyangkut semua komponen kurikulum. Nah, yang pertama itu kurikulum rencana pelajaran. Kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan
sosial politik Indonesia. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah Indonesia ikut juga memengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan diatur dengan prosedur yang ketat, dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan susunan persekolahan zaman kolonial adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non-priai menggunakan pengantar bahasa daerah. Namanya sekolah desa 3 tahun. Mereka yang berhasil menamatkannya boleh melanjutkan ke sekolah sambungan atau Fairfield School selama 2 tahun. Selanjutnya yaitu untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina, Holland Chinese School, yang berbahasa Belanda selama 7 tahun. Sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi, yaitu Eroves Ligeri School 7 tahun. Setelah Indonesia merdeka, yakni tahun 1945, di awal-awal pemerintahannya, pemerintah secara bertahap mulai mengkonstruksi kurikulum sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Pertama, rencana pelajaran pada tahun 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum bahasa Inggris. Nah, yang kedua, rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Nah, yang ketiga, kurikulum rencana pendidikan tahun 1964. Nah, pada akhir era kekuasaan Soekarno, kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi rencana pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada rencana pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1968. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk perbekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, artistik, kepribadian, dan jasmani. Nah, selanjutnya itu kurikulum berorientasi pencapaian tujuan pada tahun 1975 sampai dengan 1994. Setelah Indonesia memasuki masa Orde Baru, maka tatanan kurikulum pun mengalami perubahan dari rencana pelajaran menuju kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. Dalam konteks ini adalah kurikulum subjek akademik merupakan model konsep kurikulum yang paling tua sejak sekolah yang pertama dulu berdiri. Kurikulum ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Menurut kurikulum ini, belajar adalah berusaha menguasai isu atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Kurikulum 1975. Dalam kata pengantar kurikulum 1975, Menteri Pendidikan Republik Indonesia Syarif
Tajeb menjelaskan tentang latar belakang ditetapkan kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di sekolah. Penjelasan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sejak tahun 1969 di negara Indonesia telah memiliki banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat lajunya pembangunan nasional yang mempunyai dampak baru terhadap program pendidikan nasional. Kedua, pada kurikulum 1968, hal-hal yang merupakan faktor kebijaksanaan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional tersebut belum diperhitungkan, sehingga diperlukan peninjauan terhadap kurikulum 1968 tersebut agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sidang umum MPR 1983 yang produknya tertuang dalam GBHN 1983 menyeratkan keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Adapun yang menjadi latar belakang diberlakukannya kurikulum 1994 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kedua, bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggara. Selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kurikulum 2004 lebih populer dengan sebutan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Lahir sebagai respons dari tuntutan reformasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dan TAP MPR Nomor 4 MPR 1999 tentang arah kebijakan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kemampuan secara holistik ini sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya.